Bhargawa. Salam. Ada apa manusia? Kau tiba-tiba memanggil saya. Keadaannya sangat tidak memungkinkan untuk saya menemuimu. Benteng, Ki. Benteng, Mas. Bhargawa. Saya sudah Mas. mengetahui jalan untuk masuk menuju ke sana. Oke. Akan tetapi saya lebih memilih menanyakan ini terlebih dahulu sebelum saya masuk menuju ke dalam sana. Sebenarnya ada apa? Saat ini kondisinya sangat mendesak. Sangat riskan jika saya keluar dari kerajaan. Tenanglah. Apakah ini sudah aman? Aman. Justru jika saya tidak mengeluarkanmu dari sana, saya tidak bisa melangkah apapun di sini. Saya butuh informasi darimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya saya mendapatkan informasi banyak mengenai kerajaan Bedor Kampala. Akan tetapi keadaan yang tidak bisa membuat saya keluar untuk menemui dirimu. Ceritakan, nanti kau bisa kembali secepat mungkin. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dirimu mengutus sesosok makhluk untuk masuk ke dalam kerajaan? Ya, itu ayang saya, Ayang Wijaya Bantoro. Yang benar saja. Menggunakan jubah hijau. Iya benar. Ya, Yang benar saja. benar. Saya bukan mengutus, tapi Kau ini bodoh atau gimana? Kau berani-beraninya mengutus makhluk untuk datang ke kerajaan Bedor Kampala sendirian. Ya, saya akui. Makhluk itu memiliki mental yang sangat besar. Dia dengan gagah beraninya masuk sendirian ke dalam kerajaan Bedor Kampala. Ya, saya akui dia sangat berani. Tapi di sini, apakah kau tidak merasa kasihan jika kau yang mengutus makhluk itu masuk sendirian? Dia akan dihabisi. ya itu nggak penting. Yang saya butuh informasinya, apa yang sebenarnya terjadi terhadap ayang saya itu? Untuk saat ini, makhluk yang masuk ke dalam kerajaan itu, Namanya Ayang Wijaya Bantoro. Wijaya Bantolo, Ya. itu kondisinya sekarang tidak apa-apa. Dia masih baik-baik saja di sana. Cuma dia tidak bisa keluar karena mereka semua sedang melakukan sebuah perjanjian. Jadi jika Wijaya Bantolo itu keluar, takutnya Wijaya Bantolo mengingkari perjanjian itu. Apa perjanjiannya isinya? Jadi seperti ini manusia. Makhluk yang masuk, yang datang sendirian itu, datang dengan gagah beraninya masuk ke dalam kerajaan Bedor Kampala. Ya, kedatangannya disambut sangat ramah oleh prajurit dari Bedor Kampala. Dia hanya ingin bertemu dengan Bedor Kampala dan berbicara empat mata dengannya. Tapi saya sedikit banyaknya mengetahui apa isi dari pembicaraan itu. Apa itu isinya? Jadi seperti ini, makhluk yang datang ke dalam kerajaan meminta untuk menyelesaikan peperangan ini dengan cara pertempuran 1 lawan 1, yaitu Bedor Kampala dan makhluk yang kau sebut Ayang Wijaya Bantolo itu. Tapi di sini saya rasa makhluk itu tidak tahu apa-apa mengenai kerajaan Bedor Kampala, atau makhluk itu memiliki kekuatan yang besar. Saya ingin bertanya dulu. Ayang Wijaya Bantolo dulu pernah melakukan sebuah peperangan. Daripada saya tentunya jauh lebih tahu mengenai Bedor Kampala banyak. Ayang Wijaya Bantolo lah. Jujur saja, saya sangat kagum dengan makhluk itu. Dia tidak ada rasa takut sedikit pun. Dia membusungkan dada, masuk melintas kerajaan Bedor Kampala. Sebenarnya seperti ini Bhargawa, asal kau tahu. Kemarin Ayang Wijaya Bantolo itu mengutus saya agar tidak melakukan sebuah peperangan kembali karena takut banyak korban lagi. Nah, tetapi setelah mengutus seperti itu, malah justru beliau datang sendiri masuk nekat. Dan ternyata sekarang saya dapat kabar darimu, Ayang Wijaya Bantolo menantang 1 lawan 1 kan? Benar, tapi di sini ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi manusia. Ya memang, Bedor Kampala mempersetujui
dari syarat-syarat yang sudah ditentukannya. Akan tetapi pertarungan itu dilakukan di dalam kerajaan Bedor Kampala dan disaksikan seluruh makhluk yang ada di kerajaan itu. Kau pikir saja kau mengetahui kelicikan Bedor Kampala. Jika Bedor Kampala yang menang, ya sudah pasti makhluk yang datang ke sana sendirian akan habis di dalam. Dan sebaliknya, jika eyangmu yang Wijaya Bantolo itu yang menang, itu pun kemungkinannya eyangmu pun akan habis di dalam sana. Jadi saran saya, bagaimana kau mencari cara agar kau bisa masuk ke dalam kerajaan, sehingga kau memastikan makhluk yang datang untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Bedor Kampala itu bisa memenangkan dan bisa selamat gitu. Keadilan. Betul. Nah, saya langsung masuk jalan sini, geger nanti di sana. Ya memang atas kehadiran makhluk itu, penjagaan di seluruh kerajaan itu sangat diperkuat. Saya sendiri pun sangat takut untuk keluar, untuk memberikan sebuah informasi ini kepada dirimu. Tapi makhluk-makhluk di dalam kerajaan sedang mempersiapkan tempat untuk melakukan peperangan itu, pertempuran itu. Terus kapan 1 lawan 1 itu digelar? Apa kau mendengarnya? Untuk waktunya, jujur saja saya belum tahu atau belum disepakati. Tapi mereka semua sudah mempersiapkan tempatnya. Jika kau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Bedor Kampala dan kau membiarkan eyangmu, yang kau katakan itu eyangmu, bertarung sendirian di dalam kerajaan yang dilihat oleh pasukan Bedor Kampala, kau sungguh tega. Cepatlah kau cari cara bagaimana kau bisa masuk ke dalamnya. Cepat kau kembali. Kabari apapun yang nanti kau dengar. Tapi saya belum tentu bisa datang sesuka hati saya karena Ya, saya paham. saya takut. Ya. Baiklah, saya akan kembali. Terima kasih. Sebelumnya, bagaimana kondisi anak saya? Apakah dia baik-baik saja? Insya Allah baik-baik saja. Terima kasih kau telah menjaga putri saya. Ini mas, lanjut mas. Itu mas. Kamera. Udah mas, udah. Kelihatan nggak, Pur? Kelihatan mas. Jadi, Mas. Tetap waspada mas, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Utusan Bedor Kampala. Hah? Hati-hati utusan Bedor Kampala. Astagfirullah. Mau menyegat nih. Membicarakan soal keadilan. Siapa tuh? Hati mas. Panglimanya. Baiklah. Siapa namanya? Sakra. Siapkan satu raga. Ya, siap. Silakan. Tenanglah. Tak usah kalian takut terhadap saya. Perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Panglima Cokro Kiara. Cokro Kiara. Oke ya. Bagaimana? Saya adalah utusan dari Bedor Kampala untuk menemui kalian. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Silakan. Jadi seperti ini manusia. Kedatangan Wijaya Bantolo ke dalam kerajaan Bedor Kampala sudah memutuskan akan dilakukannya sebuah pertarungan 1 lawan 1 antara Bedor Kampala dan Wijaya Bantolo. Tapi di sini ada suatu hal
yang perlu kau ketahui karena permasalahan ini adalah permasalahan yang mengenai tiga belah pihak. Yang pertama, pihak dari Pedor Kampala. Yang kedua, pihak dari Wijaya Bantolo yang sudah memiliki masalah sejak dahulu. Dan yang ketiga adalah pihak dari bangsa manusia. Ya memang, Pedor Kampala dan Wijaya Bantolo sudah memutuskan bahwasannya akan dilakukannya sebuah pertarungan 1 melawan 1. Dan di mana jika dari salah satu mereka kalah, mereka tidak akan saling mengganggu satu sama lain. Akan tetapi di sini ada juga masalah dengan bangsa manusia. Jadi mau tidak mau saya harus datang menemui kalian sebagai perwakilan bangsa manusia yang juga ikut andil dalam peperangan ini, pun harus mempersetujui peraturan yang sudah dijalankan atau disepakati oleh Pedor Kampala dan Wijaya Bantolo. Lagi pula Wijaya Bantolo dan dirimu sudah bersatu. Apa itu peraturannya? Jadi seperti ini. Jika pertarungan itu dilakukan, tentunya ada sebuah kesepakatan bila mana pihak dari Wijaya Bantolo yang mengalahkan Pedor Kampala, maka Pedor Kampala harus menghentikan semua ajaran-ajaran untuk menyesatkan bangsa manusia dan tidak melakukan kemusyrikan atau keserikan menggunakan atas nama karomah dari Tuhan Allah. Lalu pihak dari Pedor Kampala meminta jika Wijaya Bantolo yang kalah di dalam pertarungan 1 lawan 1 itu, Wijaya Bantolo harus bersujud di hadapan Pedor Kampala dan harus menjadi pengikut dari Pedor Kampala. Dan di sini Wijaya Bantolo tidak ikut campur dalam urusan yang sudah dijalankan oleh Pedor Kampala. Dan di sini saya datang untuk menanyakan persetujuan atau keadilan dari dirimu karena pihak dari Wijaya Bantolo sendiri sudah mempersetujui atau menyepakati peraturan itu. Tentunya itu jauh dari rasa keadilan menurut saya. Tidak adil yang seperti apa? Silakan jika kau memiliki pendapat, sampaikan saja. Siapa tahu saya mendengarkan pendapatmu lalu saya sampaikan kepada Wijaya Bantolo yang ada di dalam kerajaan dan Pedor Kampala. Mereka mau mempersetujuinya. Yang saya mau, yang pertama, peperangan 1 lawan 1 akan dilakukan di mana? Di dalam kerajaan Pedor Kampala. Itu sama saja melakukan hal bodoh. Hal bodoh bagaimana? Wijaya Bantolo sendiri yang menginginkan pertarungan itu. Dia datang sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini daripada berlarut-larut permasalahan itu. Jadi tidak ada masalah apapun di dalam persetujuan itu. Nah, katanya kau menginginkan persetujuan dari kami juga. Maka dari itu saya menanyakan jika kau memiliki pendapat silakan sampaikan saja. Itu kan saya menyampaikan apa yang sudah ditetapkan di dalam sana. Yang pertama, pertarungan itu jika ada di dalam kerajaan dari Pedor Kampala, sekalipun Eyang Wijaya Bantolo menang, semua pasukan pun akan menghajarnya. Jika memang Eyang Wijaya Bantolo kalah, tentunya tetap apalagi ya apa tidak? Itu mungkin pendapat dirimu. Bisa saja Pedor Kampala setelah mengetahui kekalahan dari Wijaya Bantolo, toh Wijaya Bantolo menjadi pengikutnya Pedor Kampala. Jika memang Pedor Kampala itu adalah seorang pendekar yang benar-benar asli, bukan pengecut seperti itu, kita bikin perjanjian pertarungan 1 lawan 1 di luar dari kerajaan Pedor Kampala. Baiklah,
Satu pendapatmu saya terima, akan saya sampaikan nanti terhadap Pedor Kampala dan Wijaya Bantolo yang di dalam sana. Itu satu. Ya, baik. Yang kedua, saya rasa Pedor Kampala tidak akan bisa dikalahkan jika memang masih menggunakan sebuah pusaka Tuding. Nogowulung. Dimana seketika sedang terdesak, dia bisa menghilang atau melipatkan bumi. Tapi di sini sudah tertera sebuah peraturan. Peraturan seperti apa? Jadi seperti ini. Di dalam kerajaan Pedor Kampala, para prajurit atau pasukan Pedor Kampala sudah menyiapkan sebuah tempat untuk dilakukannya pertarungan 1 lawan 1 itu. Di mana pertarungan itu tidak harus saling bunuh atau membunuh. Karena jika salah satu dari yang bertempur itu keluar dari batas yang sudah ditentukan, maka itu bisa dinyatakan kalah. Oh, berarti pusaka Tuding Nogowulung berarti di situ tidak ada gunanya ya? Karena Di sini. keluar dari situ kalah sih. Benar, peraturannya sudah ditentukan seperti itu. Di sini perlu kau ketahui, di dalam sebuah pertempuran atau pertarungan, itu tentunya mengandalkan sebuah kekuatan, ajian-ajian yang mereka miliki. Toh jika Wijaya Bantolo atau dirimu takut dengan kekuatan Tuding Nogowulung, bukankah kau harus memperkuat dirimu terlebih dahulu sehingga kau datang untuk menantangnya? Dia datang untuk menantangnya, berarti dia sudah siap untuk mengalahkan pusaka yang dimiliki oleh Pedor Kampala. Baiklah, seperti yang kau katakan tadi, dalam pertarungan itu sudah ditentukan garis batasnya. Benar. Jika memang ada salah satu yang keluar dari batas yang sudah ditentukan, itu berarti kalah. Jika nanti Pedor Kampala terdesak, lalu keluar dari batas itu menggunakan Nogowulung, entah itu pergi kemana, saya anggap itu kalah. Peraturannya seperti itu. Berarti jika Pedor Kampala pergi dari arena pertarungan, itu dinyatakan kalah. Oh ya, kalau begitu saya setuju. Tapi yang tidak setuju, kenapa pertarungan itu harus ada di dalam kerajaan? Itu satu. Jika memang itu ada di dalam kerajaan, izinkan rombongan kami ikut menyaksikannya. Jika kau yang minta seperti itu, akan saya sampaikan dan dirundingkan bersama Wijaya Bantolo yang ada di dalam sana dan Pedor Kampala. Jika mereka mempersetujuinya, maka saya akan mengatakan dan menjemput kalian untuk menyaksikan pertarungan itu. Tapi di sini, jika Wijaya Bantolo pun menerima bahwasanya agar kalian tidak ikut campur dalam urusan ini, apakah kau mau menerimanya? Itu urusan nanti. Apapun nanti jawaban darimu, saya akan rundingan terlebih dahulu dengan teman-teman yang lain. Baiklah, apakah ada lagi keinginan yang kau minta? Atau peraturan-peraturan jika Wijaya Bantolo yang menang atau jika Pedor Kampala yang menang, apakah ada sesuatu hal yang ingin kau minta? Ya sama saja, saya sama yang Wijaya Bantolo sama satu tujuan. Saya tidak ingin Pedor Kampala melakukan hal-hal kemusyrikan itu lagi. Itu saya sudah sebut. Baiklah, jika memang itu yang kau inginkan, sepakatan itu sudah dipersetujuinya. Tapi kau mempertimbangkan tempat di mana pertempuran itu dilakukan. Benar. Ya. Baiklah, Katakan segera mungkin. Saya tunggu kau di sini. Berapa waktu yang harus saya tunggu? secepat mungkin. Jika memang sudah disepakati apa yang akan menjadi kesepakatan, akan saya sampaikan itu kepada dirimu. Baiklah. Baiklah, akan saya laporkan permasalahan ini. Oke. Terima kasih banyak. Saya tunggu kau di sini. Assalamualaikum. Salam. Kita nunggu di sini aja nih berarti ya Mas ya. Ya, Apa kita gimana? nunggu apa coba jawaban dari Pedor Kampala atas persetujuan itu. Iya. Ini saya matiin dulu aja ya Mas ya. Oke. Bagaimana Cokro? Kau sudah mengatakan apa yang saya katakan tadi? Tentunya kedatangan saya berarti saya membawa kabar bahwasanya mereka berdua sudah memutuskan di mana tempat pertarungan itu akan dilakukan.
Dari permintaan yang kau inginkan bahwasannya pertempuran itu dilakukan di luar kerajaan dan disaksikan oleh pihak Bidor Kampala dan pihak dirimu. Wijaya Bantolo sendiri tidak mempersetujuinya karena pihak Wijaya Bantolo sudah sepakat bahwasannya pertarungan itu akan dilakukan di dalam kerajaan Bidor Kampala dan disaksikan oleh ribuan pasukan yang dimiliki oleh Bidor Kampala. Dan dari pihak Wijaya Bantolo mengenai dirimu, itu tidak ada yang diperbolehkan untuk menyaksikannya. Itu adalah keinginan dari Wijaya Bantolo sendiri. Saya sudah mengatakan apapun, sejujurnya yang kau inginkan seperti itu. Jadi, di sini peraturan kesepakatan sudah ditentukan semuanya. Dan saya hanya bertanya kepada dirimu, apakah dirimu sudah mempersetujui yang sudah kita sepakati semuanya? Jika dirimu sudah setuju, maka pertempuran itu akan segera dilakukan. Daripada pertempuran itu sudah dilakukan dan kekalahan Wijaya Bantolo, nanti kau ikut campur lagi dalam urusan Bidor Kampala. Saya tidak mau itu. Yang pertama, sebenarnya saya tidak mau dibodohi lagi. Bagaimana saya bisa percaya bahwasanya Eyang Wijaya Bantolo mengatakan demikian? Lalu, apalagi yang kau inginkan sehingga kau mempersetujui kesepakatan yang sudah ditentukan itu? Janganlah kau bertele-tele seperti ini. Janganlah kau mengulur-ulur waktu yang tidak penting ini. Eyangmu sendiri yang kau katakan itu, Eyang Wijaya Bantolo pun menginginkan segera usai pertempuran ini. Sebelum pertarungan itu dilaksanakan, temukan saya dengan Eyang Wijaya Bantolo terlebih dahulu. Kau menginginkan bertemu dengan Wijaya Bantolo? Ya. Baiklah, akan saya sampaikan kepada Wijaya Bantolo agar menemui dirimu. Tapi di sini, jika Wijaya Bantolo kabur atau lari dari kesepakatan yang sudah ditentukan untuk melakukan sebuah pertempuran 1 lawan 1 itu, dinyatakan kau dan Bantolo gagal atau kalah. Dan dirimu dan Bantolo tidak usah ikut campur lagi dengan urusan yang sudah kita jalankan selama ini. Apakah kau mempersetujuinya? Ya, saya setuju. Saya rasa yang tidak sepengecut itu. Baiklah, jika hanya itu yang kau inginkan, tentunya jika kesepakatan ini sudah disepakati oleh ketiga belah pihak, maka akan disegerakan pertarungan itu sehingga permasalahan segera selesai. Tidak berlarut-larut seperti ini. Cepat, Baiklah, panggilkan Eyang. akan saya sampaikan kepada Wijaya Bantolo. Bilang saya ada di sini. Kau menunggu di sini, jangan pergi kemana-mana. Nanti hanya kau mengulur-ulur waktu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang Wijaya Bantolo. Apalagi yang kau inginkan, cucuku? Sudah saya katakan, hentikanlah peperangan ini. Jangan sampai banyak korban lagi yang menjadi korban dari Bidor Kampala. Apakah kau tidak merasa kasihan pada keluarga yang ditinggalkan, para prajurit kita yang telah gugur di sana? Sebetulnya keputusan yang Wijaya Bantolo pilih tentunya itu bukan keputusan yang terbaik lagi. Jika memang yang Wijaya Bantolo menginginkan supaya peperangan ini akan dihentikan dan berhenti semua, jangan sampai
Eyang Wijaya Pantolo sudah memerintahkan kami untuk berhenti melakukan peperangan ini, justru Eyang datang sendiri sebagai kesatria menuju ke sana tanpa didampingi siapapun. Yang pertama yang harus dipertimbangkan, berapa hati yang disakiti oleh keputusan Eyang. Berapa ratus pasukan yang kecewa dengan keputusan yang Eyang pilih. Berapa hati yang merasa khawatir dengan keputusan yang Eyang pilih. Saya rasa keputusan itu bukanlah keputusan yang terbaik. Iya, Yang. Keputusan yang saya ambil tentunya tidak semata-mata hanya saya menuruti keegoisan saya saja, Joko. Tentunya saya sudah mempertimbangkan banyak hal. Ya, saya tahu. Tentunya sahabat-sahabat kita yang sudah rela membuang-buang waktunya demi mempertahankan di jalan kebenaran. Saya tahu kegigihan mereka sangat tinggi. Mereka tidak ingin sahabat-sahabatnya terluka. Mereka saling melindungi satu sama lain. Ya, saya paham itu. Tapi di sini permasalahannya berbeda, Joko. Bedor Kampala adalah musuh yang sudah lama bermasalah dengan saya. Tentunya permasalahan itu antara Bedor Kampala dan saya. Mau tidak mau, yang harus menyelesaikan permasalahan ini adalah saya. Ngapunten Eyang. Saya rasa permasalahan kami bersama Bedor Kampala bukan menyelimuti hati Eyang Wijaya Pantolo saja. Yang kami perjuangkan, yang kami mengatasnamakan, itu bukan Eyang Wijaya Pantolo. Jujur, kami berjuang semua atas nama sebuah kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi saya rasa kami berkorban pun bukan demi untuk Eyang Wijaya Pantolo. Kami berjuang, kami berkorban hanya ingin menegakkan sebuah kebenaran ya. Saya tahu maksud dari dirimu, Joko. Karena selama ini yang kau jalankan pun seperti itu. Akan tetapi di sini situasi dan kondisinya berbeda. Saya lebih mengetahui, lebih paham mengenai Bedor Kampala. Saya yang telah lama bersahabat dengan Bedor Kampala. Saya yang telah lama bermusuhan dengan Bedor Kampala. Saya tahu watak dari Bedor Kampala. Saya tahu seluk-beluk dari Bedor Kampala. Dan saya tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Bedor Kampala. Maka dari itu, saya mengambil keputusan ini. Karena di sini yang saya pertimbangkan, kau melihat sendiri kondisi keadaan dari Pati yang sedang lemah seperti itu. Pangeran Sarif, Martaji, dan sahabat yang lainnya, sahabat yang datang dari timur. Saya pun merasa kasihan terhadap mereka. Saya tidak ingin melibatkan sebuah permasalahan yang besar ini, yang seharusnya sudah saya selesaikan sejak lama. Akan tetapi ini timbul kembali dan harus mengorbankan banyak sekali makhluk. Yang saya ingin tanyakan, apakah dengan Eyang mengambil sebuah keputusan seperti itu nantinya akan menghentikan sebuah permasalahan? Sebuah permasalahan tentunya akan selalu ada jalan. Itu yang kau selalu sebutkan. Jika memang nanti Eyang bisa memenangkan peperangan itu, oke.
Saya sudah mempertimbangkan semuanya, cucuku. Tentunya saya datang menginginkan untuk berhadapan satu melawan satu dan Bedor Kampala. Saya tidak mempertimbangkan sebuah permasalahan yang akan terjadi setelah saya, jika memang saya berhasil menumbangkan atau mengalahkan Bedor Kampala. Bahkan karena peperangan itu akan dilakukan di dalam kerajaan Bedor Kampala sendiri. Saya pun sudah mempertimbangkan semuanya. Jika nanti yang malah justru sebaliknya kalah, apa ya yang bisa menjamin pasukan kami tetap tidak diganggu oleh Bedor Kampala? Jika memang saya yang kalah dalam pertarungan itu, mungkin saja itu adalah salah satu bentuk Tuhan untuk menyiksaku atas sebuah kesalahan yang saya mungkin tidak sadari, yang saya lakukan di dalam dunia ini. Itu sebuah cobaan yang harus saya terima. Dan mungkin itu adalah sebuah siksaan yang harus saya terima juga, cucuku. Tapi tolong yang saya tanyakan, pikirkanlah kamu. Percayakan saja kepadaku, cucuku. Insya Allah, jika memang Tuhan masih menyayangiku, jika memang Tuhan masih mengampuni dosa yang saya buat tanpa saya sadar, tentunya Tuhan akan memberikan jalan dan memberikan kemenangan itu terhadap saya, cucuku. Karena saya yakin akan selalu ada pertolongan Tuhan. Kau tahu sendiri, sekecil apapun niat baik yang ada di dalam dirimu, itu Tuhan mendengarnya. Ya. Kebodohan apa yang ingin kau lakukan, Pan? Eyang Dipa. Yang Dipa, Apa yang kau inginkan? Diberi saya. Kau mau menghinaku? Silakan. Saya tidak akan tega melihat saudara kandung saya mati dengan sia-sia.